Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya ajak bersama-sama kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita menaikkan syukur kita karena Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima
Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus telah menyatukan kita. Dan saya percaya kita semua ada di dalam berkat dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Allah yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Sehingga segenap roh jiwa tubuh kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menuntun, memimpin sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan kami boleh ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan, di mana sebentar kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan hati kami, mari Roh Kudus jamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami penuh iman. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Hanya 2 ayat saja saudara. Dan judul perikopnya adalah siapa yang berbahagia. Ini sebuah pertanyaan, siapa yang berbahagia? Ketika Tuhan Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Katakan sama-sama, amin. Dikatakan di sini yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan memelihara. Tentunya bukan sekedar memelihara, tetapi mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan sebenarnya simpel dan praktis. Dan sudah berulang kali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa firman Tuhan itu hanya terdiri dari 2 unsur, unsur perintah dan unsur janji. Barang siapa mentaati akan kebenaran firman Tuhan, maka akan menikmati segala janji Tuhan. Dikatakan di sini siapa yang berbahagia. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan dengan judul yaitu siapa yang berbahagia. Dengan kata lain, berbahagia, bahagia. Dan saya percaya semua orang pasti mendambakan hidup yang bahagia. Betul bukan? Semua orang pasti rindu hidupnya bahagia. Dan tentunya bahagia itu tidak datang dengan sendirinya. Bahagia itu bisa diupayakan. Bahagia itu harus dikerjakan. Tidak datang begitu saja. Dan bahagia itu adalah sebuah pilihan. Jadi bahagia itu sebuah pilihan. Dan saya yakin semua orang pasti mendapatkan bahagia. Dan doa-doa yang kita naikkan pun biasanya supaya kita bahagia. Nah, jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita boleh semakin hari semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Bahagia. Nah, definisi dari bahagia, saya akan sampaikan tentang definisi dari bahagia. Ya, definisi dari bahagia. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, baik cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang secara rutinitas, intens. Ya, jadi dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Tentunya bahagia itu ada 2 hal. Bahagia menurut dunia. Nah, bahagia menurut dunia apa? Bahagia menurut dunia biasanya itu kalau pas berulang tahun, atau mungkin karena dapat rezeki, punya harta yang melimpah, punya jabatan yang baik, status sosialnya baik, semua sehat, dan banyak hal. Itu ukuran-ukuran yang dipakai oleh dunia menandakan bahagia. Nah, itu menurut dunia. Lalu menurut Tuhan apa? Menurut Tuhan,
Dikatakan tadi, yang berbahagia ialah yang mendengar firman dan memelihara. Mendengar firman, memelihara, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang berbahagia, yang disebut oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan tentunya mendambakan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena bahagia itu lahirnya dari dalam hati ini, bukan dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar kita atau situasi kondisi yang ada di luar kita. Tetapi bahagia itu keluar dari dalam hati, dan itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, supaya kita berbahagia. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, beberapa hal yang sangat berhubungan dengan kebahagiaan, yaitu hubungan interaksi secara sosial itu bisa juga bahagia. Jadi dikatakan oleh Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, harta dunia, tetapi kehilangan nyawanya. Nah, banyak orang menurut dunia, wah, harta bendanya banyak, tapi nyawanya binasa. Itu ya percuma, saudara kasih Tuhan. Contohnya misalnya para selebritis, artis, dan juga mungkin tokoh-tokoh politik, konglomerat. Secara finansial mereka mampu, mereka hebat, tenar, terkenal, harta kekayaannya berlimpah-limpah. Tetapi apa yang sudah dikasih Tuhan? Berakhir dengan bunuh diri. Kita sering kan membaca orang-orang hebat matinya bunuh diri. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Tapi ada orang menganggap bahwa wah, nggak punya apa-apa, hidupnya susah, oh nggak punya finansial, sepertinya itu kan pandangan kita. Kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di luar ini. Kebahagiaan itu datangnya dari dalam hati, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Itu kebahagiaan yang membawa dampak untuk kita bisa menjadi berkat. Ada orang yang bisa berbahagia karena apa? Karena dikatakan tadi, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, kata Mazmur. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu bahagia menurut Tuhan. Lalu melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang miskin di hadapan Allah, itu juga disebut sebagai orang yang berbahagia. Bahkan di dalam Wahyu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini aneh, saudara kasih Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan pun disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena mereka sudah masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kebahagiaan bukan hanya pada saat ada di dalam dunia, tetapi pada saat mati pun berbahagia. Berbahagia karena ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia karena ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang berbahagia. Dikatakan juga orang yang rendah hati pun disebut sebagai orang yang berbahagia. Jadi ukuran-ukuran dunia dengan ukuran Tuhan itu sangat bertolak belakang, sangat berbeda sekali. Di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian Tuhan Yesus membawa ke suatu tempat. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun. Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karena dia selama 40 hari 40 malam Tuhan itu berpuasa. Lalu dibawa oleh iblis ke padang gurun, lalu diperlihatkan segala harta dunia ini. Kalau kau menyembah aku, maka kata iblis, segala dunia ini, segala apa yang ada di dalam dunia ini, karena ini ada di dalam kuasaku, maka akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah kepada aku. Tuhan Yesus katakan, hei iblis, kau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Nyala iblis. Nah, sudah dikasih Tuhan, iblis pun bisa memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan yang abadi, kekal selama-lamanya. Dalam Alkitab, konsep kebahagiaan tidak sebatas
kehidupan jasmani saja, tetapi juga tentang kebahagiaan sejati yang bersifat kekal. Manusia akan disebut berbahagia apabila ia dapat menjadi pendengar dan menjadi pelaku mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan jika kita mendambakan hidup yang berbahagia. Saya percaya kita semua pasti mendambakan berbahagia. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya pada Tuhan, yang akan berikan kebahagiaan buat kita. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, jika kita mendapatkan hidup yang berbahagia, yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, seperti awal tadi sudah saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu terdiri dari 2 unsur, unsur perintah dan unsur janji. Barang siapa mentaati perintah Tuhan, maka akan menikmati janji Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Agar kita beroleh apa? Agar kita beroleh bahagia, hidup yang berbahagia. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jika firman Tuhan itu menjadi fondasi dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka hidup kita hidup yang penuh dengan bahagia. Karena apa? Karena hidup menurut segala kehendak Tuhan. Artinya hidup kita tidak menurut kehendak diri kita sendiri. Artinya hidup kita menurut apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita lakukan, taat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan buat kita agar kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dia menurut kehendak Bapaknya. Dia rela mati di atas kayu salib itu karena hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendaknya diri sendiri. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib. Ayub menjadi sebuah role model. Ayub menjadi sebuah teladan, contoh bagi kita. Coba bayangkan Ayub, dia menghadapi berbagai macam kesukaran. Dikatakan Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi segala kejahatan. Dia seorang yang saleh, hartanya banyak, bahkan disebut orang yang terkaya dari wilayah timur. Waduh, bahkan kalau saudara baca dalam ayat ke-8 pasal 1, itu Tuhan bangga dengan kondisi kerohanian Ayub. Karena apa? Karena hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Ayub, kehendak Tuhan. Ayub berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Iblis berkata apa? Jika semua itu engkau ambil, pasti Ayub akan menyangkali, akan memungkiri, akan jauh dari Tuhan. Namun pada kenyataannya enggak. Meskipun harta bendanya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan, sahabat-sahabatnya meninggalkan, bahkan dalam dirinya pun dia menderita sakit. Dia katakan dalam keadaan telanjang, aku lahir ke dalam dunia dan dalam keadaan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Jika saat ini sedang menghadapi persoalan masalah, karena Tuhan sedang menguji imannya, Tuhan sedang memurnikan imannya, karena dia mau hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Ayub tetap berbahagia dan tidak bersungut-sungut, meskipun sahabat-sahabatnya menuduh Ayub berbuat dosa. Nah, acap kali kita sudah dikasih Tuhan ketika melihat orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, itu biasanya kita langsung, oh jangan-jangan berdosa, oh jangan menghakimi saudara. Tuhan sedang punya rencana. Nah, saat-saat ini mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin terpapar dengan virus. Lalu saudara berkata, wah itu mungkin karena dosa, oh jangan menghakimi saudara. Tuhan punya rencana supaya apa? Supaya pada saat orang itu ada di isolasi, dia bisa menyaksikan. Contohnya anak-anak Tuhan di Jakarta, anak-anak sekolah Alkitab. Pada saat dia terpapar, saudara, waduh, ada banyak suara-suara sumbang. Tapi justru pada saat dia ada di tengah-tengah Wisma Atlet, dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan,
Dia menceritakan tentang kasih kesetiaan Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tidak loyo, dia tidak ngomel kepada Tuhan. Justru ada kebahagiaan, ada sukacita yang melimpah, sehingga menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan, hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, siapa lagi saudara? Maria. Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan keluarga ini dikatakan Maria telah mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sementara saudaranya dikatakan, Marta, Marta, mengapa engkau menyusahkan dengan segala pekerjaan-pekerjaan ini? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, saudara kasih Tuhan. Ada waktunya untuk kita duduk diam. Ada waktunya kita minta hadirat dan kuasa Tuhan, supaya kuasa Tuhan turun menguasai dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya sukacita kita melimpah, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kita. Ketika seorang wanita Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus pada siang hari, Tuhan Yesus meminta air dari sumur bagi Yakub. Masakan engkau orang Yahudi meminta air kepadaku? Tidak lazim. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau meminum air yang dari sumur ini, maka engkau akan haus dan haus. Tetapi jika engkau minum air yang daripadaku, di dalam dirimu akan mengeluarkan air kehidupan, memancarkan sumber kehidupan. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Padahal saudara, perempuan Samaria ini kawin cerai cari kebahagiaan, namun ternyata kebahagiaan tidak didapatkan. Kebahagiaan semu, dianggap segala sesuatu dunia ini memberikan kebahagiaan, namun pada kenyataannya tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru pada saat ada berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada kebahagiaan, ada sukacita yang mengalir. Lalu dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Kenapa wanita ini bersukacita? Kenapa wanita ini penuh dengan sejahtera? Karena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupannya, mengubah paradigmanya. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan itu membawa damai sejahtera. Kebahagiaan saudara, kebahagiaan dunia ini hanyalah sementara. Saudara jangan mencari kebahagiaan di dalam dunia ini, tetapi carilah kebahagiaan yang dari Tuhan. Ketika aku mencari kebahagiaan, lari kepada obat-obat terlarang, lari kepada minum-minum keras, lari kepada hal-hal yang kelihatannya itu justru menyesatkan, akan membawa kepada kematian kekal. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, mencari hadirat dan kuasa Tuhan, maka di situ engkau akan menemukan sukacita, damai sejahtera mengalir dalam kehidupanmu. Hanya Yesus sumber jawaban sukacita dan kebahagiaan. Datang kepada Yesus, datang. Tidak ada kata istilah terlambat. Semua pasti ada rencana yang terbaik. Hidup menurut segala kehendak Tuhan. Ya, menghidup menurut segala kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama hidup menurut segala kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Kebahagiaan hanya dapat dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Hikmat sumbernya dari Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Ayat-ayat ini sangat bagus sudah dikasih Tuhan, maka saya akan bacakan. Berbahagialah orang-orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dikatakan tadi apa saudara-saudara? Akan disebut berbahagia. Orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Nah saudara kasih Tuhan, orang yang memiliki hikmat, orang yang punya hikmat yang sumbernya dari Tuhan, itu tidak akan mudah ditipu, tidak akan mudah diperdaya, tidak akan mudah disesatkan.
mampu membedakan mana yang asli dan mampu membedakan mana yang palsu. Ya, mampu membedakan yang benar dan mampu membedakan yang salah. Mana yang dari dunia, mana yang dari Tuhan. Mana yang memberikan kebahagiaan sejati dan mana yang memberikan kebahagiaan sementara. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, inilah orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Pasti hatinya penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena hari hidupnya itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan sejati itu tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kadangkala kalau suasananya penuh, waduh, duka cita, kita ikut-ikut bersuka duka cita. Tetapi orang yang memiliki hikmat dari Tuhan, hidup di dalam kuasa Tuhan, dimanapun tetap berbahagia, bersuka cita. Memang Rasul Paulus berkata, ketika aku di tengah-tengah orang yang sedang sedih, aku mengikut merasakan sedih. Artinya ikut berempati. Dan ketika aku ada di antara orang-orang yang berbahagia, aku ikut berbahagia. Artinya kebahagiaan kita meskipun ada di tengah-tengah orang yang sedang mengalami duka cita, suasana kelabu, tapi kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena dalam Tuhan. Tentunya tidak diekspresikan melalui ya bahasa secara verbal, saudara kasih Tuhan. Tetapi hanya kita simpan, hati kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kebahagiaan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Tidak dipengaruhi, hanya dipengaruhi oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bersukacita, supaya kita bahagia. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam hikmat Tuhan. Orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, pasti saudara, wajahnya itu bersukacita. Ada sebuah nyanyian yang berkata begini, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Saudara, di dalam wajah kita itu ada kemuliaan Raja. Di dalam wajah kita itu akan memberikan sinar yang berseri-seri, memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang berbahagia dari dalam hatinya, ketika ada di suasana yang duka cita, kita akan mampu memberikan, mampu memberikan peneguhan, menguatkan iman, menolong, memberikan semangat, gairah, bukan malah ikut-ikutan, tampil beda, saudara kasih Tuhan. Orang yang berbahagia itu tampil beda. Saudara kasih Tuhan, punya uang ataupun nggak punya uang, kalau kita ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan, hidup kita tidak dipengaruhi hal-hal yang duniawi itu. Karena hikmat Tuhan ada di dalam diri kita. Sukacita di dalam diri kita. Orang yang bersuka itu kelihatan dari wajahnya. Mudah tersenyum, ya saudara. Tidak mudah tersinggung, tidak gampang mutungan, putus asa, tidak gampang memble, tetapi hatinya terus bersukacita. Selalu memberikan semangat, memberikan inspirasi, memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik, dan memberikan apa saudara? Memberikan berkat bagi orang lain. Berkat bukan secara jasmani, tetapi berkat rohani yang senantiasa memberikan uluran tangan selalu kepada orang yang sedang menderita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang pertama tadi dikatakan apa? Orang yang berbahagia hidupnya harus mengikut kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang berbahagia hidupnya hidup di dalam hikmat Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang ketiga tidak terikat oleh situasi kondisi di dalam dunia ini atau hawa nafsu dunia. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, tentunya ayat-ayat ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dikatakan berbahagialah, dikatakan saudara,
Yang pertama kali ada kata kalimatnya, ya, berbahagialah. Berbahagialah bagi apa, saudara? Berbahagialah bagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kuncinya apa? Sarannya apa? Orang yang berbahagia itu karena apa? Karena kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga apa? Sehingga ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, ini saudara kasih Tuhan, kita disebut sebagai orang yang berbahagia jika kita tidak menurut apa tadi? Jalan nasihat orang fasik, berdiri di kumpulan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, itu saudara kasih, itu kita disebut berbahagia. Karena apa? Karena kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, selalu merenungkan Taurat Tuhan, dan merenungkan itu siang dan malam. Dan dampaknya kita ini akan berbuah lebat. Amin. Dampaknya kita ini akan berbuah lebat, saudara. Itu saudara kasih Tuhan. Jadi jangan kita hidup menurut nafsu dunia, ya, hawa nafsu dunia. Itu akan menyesatkan kita, saudara. Dalam dunia ini kita ini dihadapkan sebuah pilihan, ya. Kita ini diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilih hidup apa pilih mati? Pilih baik apa pilih yang nggak baik? Tuh, dihadapkan dengan pilihan. Yang pertama Adam. Adam itu ketika ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden, Taman Firdaus, saudara, itu Adam diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ada semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan. Hanya satu yang tidak boleh kau makan, yang ada di tengah-tengah ini. Kalau engkau akan memakan itu, engkau akan mati. Diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Pilih hidup atau pilih mati. Pilih berkat apa pilih kutuk. Tapi Adam tidak memilih hidup, memilih kematian, memilih kutuk. Akhirnya apa? Adam malah mendengar suara dari iblis. Ini saudara, dunia. Makanya Tuhan Yesus tadi di dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus dibawa padang gurun. Kalau engkau menyembah Aku, maka seluruh harta dunia ini akan Kuberikan kepadamu. Nah, ternyata begitu. Iblis juga memperdayai Adam. Iblis memperdayai Adam. Kalau engkau makan buah yang ditanam ini, justru di tengah taman ini, justru engkau akan seperti Allah. Nah, ini saudara yang kasih Tuhan, akan melihat Allah, menyesatkan. Ini sebuah pilihan. Dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun kita saat ini, kita diberhadapkan dengan pilihan. Mau pilih hidup apa pilih mati? Pilih kutuk apa pilih berkat? Nah, ini saudara, kalau mau hidup, berserah sepenuh kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Kalau mau berkat, datang kepada Tuhan. Jangan pilih kutuk, saudara yang kasih Tuhan. Ya, pilih berkat, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus pilih berkat. Siapa lagi saudara? Bangsa Israel milih kembali. Ya, tinggal selangkah lagi masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun pada kenyataannya justru bangsa Israel malah bersungut-sungut. Dia malah protes kepada Musa. Musa, apakah di tanah Mesir gak ada kuburan? Mengapa kamu membawa kami sampai menderita seperti ini? Padahal penderitaan ringan yang sekarang yang kita hadapi itu tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang akan kita terima di suatu hari kelak. Kita ini harus menghadapi penderitaan, saudara yang kasih Tuhan. Penderitaan ringan dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi penderitaan yang kita hadapi itu adalah penderitaan ringan, bukan penderitaan berat. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13, Rasul Paulus juga menasihatkan hal itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, pencobaan ringan, pencobaan yang tidak berat. Karena apa? Karena Tuhan tahu akan kapasitas kita, kekuatan kita, kemampuan kita.
Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu hebatnya. Orang yang hidup melekat di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, di situ Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Jadi penderitaan itu hanyalah penderitaan ringan, saudara. Jangan melebih-lebihkan, hiperbola, saudara, melebih-lebihkan itu. Wah, penderitaanku berat, padahal ringan, saudara. Tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya. Jika kita memandang hanya dari duniawi, jasmani, ya berat. Tetapi jika kita memandang kepada Tuhan, Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, maka persoalan masa itu ringan. Katakan sama-sama, ringan, ringan. Masa biasa, jangan melebih-lebihkan. Sebab itu sudah dikasih Tuhan, berilah hatimu kepada Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Sebuah pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kesempatan, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Dan tentunya kita akan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin, supaya sukacita, supaya kebahagiaan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu sumbernya dari Tuhan. Jika Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita terus akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab itu, saudara, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, tetap meminta hikmat Tuhan, dan jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang duniawi ini. Orientasi kita perkara-perkara yang ilahi, sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, sehingga kita akan menaikkan sebuah pujian, sukacitaku penuh. Haleluya.
mendekati Tuhan, engkau adalah orang yang berbahagia, karena engkau hidup menurut segala ketetapan dan kehendak Tuhan. Engkau senantiasa mendengar akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, bahkan memelihara, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Yesus ada di dalam hidupmu, Roh Kudus menguasai hidupmu, sehingga di dalam dirimu akan memancar roh damai sejahtera, sukacita yang tidak diberi oleh dunia ini, tetapi datangnya dari Tuhan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan, tetapi Tuhan memberikan kebenaran yang sejati bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Tuhan meneguhkan iman mereka, menguatkan iman mereka, agar mereka tetap berharap bersandar sepenuh pada Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka secara pribadi, satu dengan yang lain, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha ekonomi rezeki mereka, anak-anak mereka, dan terlebih Tuhan lindungi, jagai jemaatmu dari virus COVID-19, supaya mereka tetap sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita memandang kepada Tuhan. Biarlah hatimu terbuka untuk Tuhan. Roh Kudus menjamah dalam hidupmu, sehingga tetap ada dalam sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Arahkan mata iman. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi, Tuhan Yesus sangat sayang, Tuhan Yesus menjaga dan memelihara, melindungi. Sebab itu Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati suami-suami, Tuhan Yesus memberkati para istri, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati orang tua, Tuhan berkati seluruh keluarga, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati tangan-tanganmu, Tuhan memberkati hatimu, dan Tuhan selalu membawa engkau naik dan bukan turun. Tuhan akan membawa engkau maju dan bukan mundur. Maka kekuatan dari Tuhan akan dicurahkan atas hidupmu, sehingga kau mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Bersama dengan Tuhan Yesus, pasti kita bisa, karena Tuhan Yesus menjamah seluruh kehidupan kita. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini di dalam berkat nama Bapa, berkat Allah Putra, berkat Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan senantiasa menaungi, menyertai, memelihara Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada.
tetap jaga kesehatan, lindungi keluarga, dan terus minta kuasa Tuhan agar Tuhan tetap melindungi, memelihara bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu saudara sekalian. Kami senantiasa terus berdoa buat keluarga Bapak Ibu, pekerjaan, ekonomi, rezeki, supaya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kiranya kami sejahtera Allah menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.